再给你一次机会。完了，该死的！在乎人心，光。闪动我的团长和副团长。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Lord Hao Chen yang mantap pastinya. Kalian di komen kemarin pada kepo kan gimana ceritanya si Hao Chen dan Chai itu harus melawan iblis peringkat 12 yang tentunya berada di tingkat 9 puncak. Sangat kuat dan susah untuk dilawan. Apalagi sekarang Chai sempat tertangkap dan akan dijadikan ratu iblis oleh sang iblis cinta alias C3. C3 sangat kuat sehingga terjadilah pertarungan sengit sampai Hao Chen diusir dari dunianya guys. Tapi pada akhirnya Hao Chen berhasil kembali ke pelukannya Chai dan menyelamatkannya. Mantap. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Kemarahan C3 dia mengaku mengembalikan ingatan Chai itu adalah demi membereskan masa lalu yang sempat dia lupakan. Sehingga kekuatan bunga cintanya pun digunakan guys. Kali ini bakal dia tunjukkan apa yang namanya kekuatan dari Dewi Iblis peringkat 12. Nama tekniknya adalah teknik cahaya kepalsuan. Hao Chen dan Chai tertekan sampai tidak bisa berdiri. Hao Chen mengeluh muntah darah guys. 再给你一次机会。 C3 masih mencoba memberi kesempatan untuk tunduk kepadanya, tapi tentu ditolak. Langsung dia melancarkan serangan kupu-kupu mekar di lautan bunga dan tuar. Hao Chen terpukul mundur. Inilah kekuatan asli dari Dewa Iblis tingkat 9. Saking kuatnya pelindung Hao Chen itu hancur dan mereka terpental masuk ke dalam ruang dan waktu. Wow, kemana itu guys? Kok bisa tiba-tiba kabur? Yang ternyata itu adalah tindakan dari ayahnya Chai yang menyelamatkan mereka. Tapi setelah menggunakan kekuatan spiritual itu, luka dalam ayahnya Chai semakin memburuk. Jadi selanjutnya udah gak bisa pakai teknik itu lagi. Chai menjelaskan alasan para prajurit di perbatasan mereka pada koma tumbang itu gara-gara teknik dari Dewa Iblis peringkat ke-12. Ini bencana guys. Tapi tiba-tiba muncullah suara trompet yang menandakan kalau perbatasan pengusiran iblis itu sedang berada dalam bahaya. Benar aja di perbatasan sedang terjadi perang besar. Para iblis menyerang tanpa henti, menciptakan perang besar yang sangat luar biasa. Tapi kali ini bukan cuma perang antar para prajurit ya guys. Tiba-tiba di tengah area di sana muncullah C3 yang menggunakan kekuatannya. Memunculkan sosok raksasa yang mirip dengan dirinya. Sheng Yue sadar kalau C3 ingin menggunakan teknik telaran, yaitu sebuah gulungan besar telaran nih guys. Dilancarkan ke atas langit dan dibuka selebar-lebarnya. Ini merupakan teknik yang mengendalikan para prajurit manusia. Jadi para manusia yang terkena simbol dari C3 akan menjadi budaknya gitu. Bisa dikendalikan seperti zombie. Segera para zombie dikendalikan untuk menyerang sesama manusia. Sheng Yue mau tidak mau harus menggunakan teknik pelindung raksasa, menghalau serangan dari C3. C3 meningkatkan kekuatannya guys, ingin mengetes seberapa kuatkah pelindung milik kakek Sheng Yue. Bukan cuma serangan dari C3, para iblis kroco juga mulai melancarkan serangan gabungan untuk menghancurkan pelindung itu. C3 ingin menguasai perbatasan ini sepenuhnya, jadi dia mengendalikan bukan cuma para prajurit, tetapi juga para iblis kroco dia kendalikan untuk menyerang pelindung Sheng Yue secara langsung. Tentu ini bukan hal yang mudah, tapi nggak lama dari itu, muncullah Hao Chen dan Chai yang diteleportasikan ke perbatasan. Gak perlu basa-basi, keduanya mengeluarkan dewanya masing-masing. Satunya Dewi Cahaya, satunya lagi Dewi Kematian.
Kira-kira kuatan mana guys? Kalau mungkin dalam kekuatan serangan, lebih kuatnya si Dewa Kematian milik Chai-Er. Hao Chen melancarkan serangan meteor cahaya, sementara Chai-Er memperkuat serangan meteor dengan aliran kekuatan Dewa Kematian. Beradu melawan serangannya si Tri. Mumpung si Tri sedang sibuk bertahan, maka Chai-Er dan Hao Chen mencari kesempatan untuk menghabisi para iblis keroco. Dalam waktu singkat, ratusan iblis pun dia kalahkan. Sementara si Tri yang sudah berhasil bertahan, dia masih mencoba mengancam Hao Chen agar menyerah saja, atau semua perbatasan itu bakal benar-benar dia kuasai. Chai-Er tentu tidak akan membiarkannya. Si Tri mengaktifkan golongan rahasia guys, melancarkan serangan yang jauh lebih kuat sampai mementalkan kakek Sheng Yue. Ini sengaja ditunjukkan supaya Chai-Er semakin luluh dan ingin menyerah. Menyerah atau semua manusia di perbatasan ini bakalan meninggoy karena Chai-Er. Chai-Er melihat para prajurit yang terus dihabisi. Kakek Sheng Yue itu juga kesulitan. Tetapi ada Hao Chen yang memastikan kalau perbatasan iblis tidak bakalan hancur. Dan Chai-Er juga gak bakal pergi dari sini. Segera Hao Chen mengeluarkan perisai roh suci. Wow, apakah perisai suci Hao Chen mampu menang serangan terlarang dari si Tri? Kekuatan Dewa Matahari dan Dewa Bulan pun digunakan membentuk perisai suci raksasa yang sangat solid dan berlapis-lapis. Serangan meteor merah milik si Tri pun dilancarkan. Beradu melawan pertahanan Hao Chen yang berlapis-lapis. Tapi ternyata pertahanan milik Hao Chen itu tidak cuma untuk bertahan guys, tapi juga bisa menghisap semua serangan dari si Tri dan dibalikan kembali ke arahnya si Tri. Singkat tuar, si Tri pun dipentalkan dan golongan rahasianya terkena serangan telak sampai hancur lebur. Dia yang terluka pun memutuskan untuk kabur guys, membuat para iblis keroco juga ikutan kabur dari sana. Si Tri memastikan lain kali dia bakal menguasai perbatasan dan menculik Chai-Er. Lagi-lagi Hao Chen dan Chai-Er menyelamatkan perbatasan manusia guys, yang berarti dihitung-hitung sudah 2 kali nih. Singkat cerita, semua orang dikumpulkan di lapangan. Kakek Sheng Yue mengumumkan kalau komandan ke-12 alias Hao Chen dan Putri Suci lagi-lagi berhasil mengalahkan iblis tingkat ke-9 dan menyelamatkan perbatasan. Jadi dengan ini Hao Chen diberikan token kehormatan dari kuil assassin. Dan jikalau semisal Hao Chen membutuhkan bantuan di masa depan, maka kuil assassin tidak akan pernah ragu membantunya. Semuanya wajib membantu tanpa ada pengecualian, tanpa ada alasan. Ketika malamnya mereka menerbangkan ribuan lampion sebagai penghormatan bagi para prajurit yang meninggoy. Sungguh sedih sekali. Di sela-sela itu, Chai-Er ingin menyatakan satu hal kepada Hao Chen. Kalau dia sedari lama sudah kembali jatuh cinta kepada Hao Chen guys. Kemarin kan sempat lupa ingatan jadi nggak jatuh cinta. Sekarang total jatuh cintanya udah 2 kali nih. CLBK guys. Apalagi setelah ingatan masa lalunya kembali, dia tuh sempat sedih ketika lupa ingatan. Tapi untungnya semuanya sudah kembali. Walaupun Chai-Er ragu Hao Chen masih bisa mencintainya, dia takut si Hao Chen tidak melihat dirinya seperti masa lalu ketika mereka berdua baru bertemu. Tapi tenang, Lord Hao Chen kita mah setia guys. Hao Chen membalas untuk tidak perlu takut, karena di matanya Chai-Er yang lama atau yang baru itu sama saja. Tetaplah Chai-Er yang dia cintai. Mau itu Chai-Er yang sedih, Chai-Er yang senang, Chai-Er yang kehilangan ingatannya, semua hanyalah Chai-Er guys. Dan gak perlu basa-basi, keduanya pun hehehe. Sensor aja bahaya nih kalau bocah yang nonton ya enggak. Singkat cerita, Hao Chen pamit pergi dari perbatasan karena masih ada urusan. Dia bakal pergi dengan Chai-Er untuk mengumpulkan kelompoknya lagi guys. Jadi kelompoknya Hao Chen bakal dikumpulkan dan direunikan kembali. Sesuai dengan janji, setahun kemudian mereka bakal kembali berkumpul.
Setelah itu, Hao Chen pun pergi bersama Cai menunggangi sang Raja Kuda Unicorn, peliharaan barunya Hao Chen. Mereka sampai ke perbatasan Jialing, guys. Ini merupakan perbatasan paling kuat dalam hal bertahan di antara keenam perbatasan utama. Dan yang mengelola perbatasan ini adalah kuil penyihir. Tapi baru mau masuk, mereka dihadang oleh pemuda yang bernama Ling Feng, komandan dari Storm Legion. Dia pengen tahu apa yang Hao Chen inginkan datang ke sini. Tentu dia datang ingin mencari temannya yang tidak lain adalah Lin Xin. Setelah melihat lebih lama, akhirnya Ling Feng percaya dan memperbolehkan mereka masuk. Tapi baru berjalan, tiba-tiba mereka dihalangi oleh sebuah pelindung. Yang ternyata, guys, Ling Feng ini orang yang sombong. Dia mengatai Hao Chen dan Cai yang terlalu lemah sampai tidak bisa masuk. Jadi mereka nggak percaya kalau Hao Chen dan Cai adalah temannya Lin Xin. Langsung Cai kasih paham dan tuar. Hampir aja Ling Feng dia tusuk. Formasi di sana juga bereaksi ingin menyerang Hao Chen dan Cai karena menganggap mereka berdua sebagai ancaman. Ribuan es pun dilancarkan dan tuar. Muncullah Lin Xin yang melindungi mereka dengan kekuatan apinya. Semua es di sana langsung dihancurkan oleh dia, guys. Widih, udah makin kuat nih. Berada di tingkat 7. Tapi Ling Feng yang masih tidak terima ingin menyerang. Muncullah Kak Li Xin yang langsung mengancamnya, guys. Berani macam-macam akan dia bantai. Udah salah lawan orang kan? Tapi Ling Feng berteriak agar Lin Xin itu tahu diri. Jangan melupakan akan tangan kirinya yang sudah rusak. Waduh, ketika si Hao Chen mengeceknya, ternyata tangan kirinya itu udah gak bisa digunakan, guys, alias lumpuh. Lin Xin yang marah dan melancarkan serangan. Untungnya si Ling Feng dilindungi oleh seorang penyihir wanita yang bernama Li Suifei, merupakan penyihir dari tingkat 8. Suifei memperingatkan agar Lin Xin berhati-hati, karena mereka besok masih memiliki yang namanya kompetisi pertandingan. Jadi jangan melakukan hal-hal yang aneh. Oke, kalau gitu, maka mereka besok baru bakal balas dendam. Tentu Hao Chen penasaran gimana ceritanya dengan tangannya Kak Li Xin yang tiba-tiba lumpuh. Kok tiba-tiba nggak bisa digunakan, ya kan? Oke, akan menjelaskan di bagian spoiler ya, guys. Bakal terungkap kenapa tangan kirinya Kak Li Xin tidak bisa digunakan. Nah, di episode 133 Throne of Steel alias Xin Wanzhou, kita semua bakal melihat sebenarnya beberapa bulan lalu terjadi perang besar di perbatasan Jialing. Nah, si Li Suifei dianggap sebagai penyihir yang paling jenius dan diakui generasi muda, guys. Generasi muda tapi sudah di tingkat 8. Maka dari itu Lin Xin sangat diremehkan ketika perang terjadi, sehingga dia dikucilkan karena dianggap sebagai penyihir sampah. Hinaan itu tentu membuat Lin Xin down, guys, dan menjadi kurang berguna. Untungnya Kak Li Xin muncul dan melindungi dia, membantunya. Tapi tangan kirinya malah terkena luka dan tidak bisa digunakan lagi. Sehingga pada akhirnya Kak Li Xin dibatalkan kontraknya dan dia tidak menjadi ketua kelompok lagi, guys. Di mana dia diusir dari kelompoknya sendiri. Wah, padahal dia adalah ketua kelompok tetapi diusir. Kacau. Kita bakal lihat lagi di part 133 Xin Wanzhou atau Throne of Steel. Yes, di minggu depan ya, guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.